beberapa wanita itu ngalamin vaginismus. Nah, ini sebenarnya apa? Apa penyebabnya dan gimana ngatasinya atau harus kemana untuk mencari bantuan? Isu masalah vaginismus itu memang termasuk isu yang tidak populer dan sedikit orang membincangkannya. Ya mungkin karena dianggap sensitif dan mungkin juga karena dia tidak tahu apa itu vaginismus dan dia tidak memahami apa yang terjadi pada tubuhnya gitu ya. Nah, kita coba lihat dulu apa definisi dari vaginismus itu ya. Kalau dari berbagai artikel yang saya baca ya, vaginismus itu adalah kekakuan atau pengencangan otot-otot di sekitar vagina yang secara otomatis atau tidak terkendali saat ada upaya penetrasi, baik itu karena hubungan seksual atau karena penggunaan tampon atau mungkin karena pemeriksaan medis ya, sehingga susah kemudian untuk ada benda yang mendekat ya untuk apa yang di sekitar vagina itu gitu. Nah, kadang-kadang begini juga nih, vaginismus itu sebenarnya itu di luar kontrol si perempuannya. Katakanlah sebenarnya dia sangat ingin berhubungan seksual dengan suaminya ya saat awal pernikahannya, tapi tiba-tiba vaginanya itu tadi mengencang dan kayak tertutup gitu, kayak penjaga pintu gitu ya, yang tertutup dengan rapat gitu, walaupun dia sebenarnya sangat ingin untuk melakukan hubungan seksual itu. Nah, karena itu kenapa sih sebenarnya, apa alasannya seseorang itu mengalami vaginismus ya? Nah, ini bukan hanya masalah pemikiran saja atau masalah gangguan pemikiran ya atau psikologi, tapi ini juga ada faktor-faktor fisik yang menyebabkan itu. Namun kalau kita lihat dari sisi penyebabnya, misalnya dari faktor psikologis itu bisa disebabkan oleh trauma masa lalu ya. Mungkin salah satu di antaranya ketika waktu kecil dia disunat ya, seorang perempuan itu dia mengalami kesakitan gitu ya, sehingga itu kemudian muncul kembali ya ketika kemudian ada sesuatu yang mendekati vagina itu. Entah tadi ya karena hubungan seksual atau karena kebutuhan atau keperluan medis, misalnya mau tes pap smear gitu ya. Nah, itu yang kadang-kadang terjadi. Atau juga ada rasa takut dan kecemasan ya yang mungkin terjadi saat mau melakukan hubungan seks pertama kali. Katakanlah ada informasi-informasi yang menakutkan ya, malam pertama itu sakit karena selaput darahnya tebal dan sebagainya gitu kan. Sementara mungkin dari pihak pasangan atau suami itu tidak sabar, tidak mau memahami organ reproduksi perempuan yang begitu. Nah, sehingga kadang-kadang bisa jadi tuh ya, karena sakit lalu kemudian menjadi trauma untuk hubungan seksual berikutnya. Ataupun juga karena secara budaya agama ya, membincangkan seksualitas itu adalah sesuatu yang tabu. Nah, ketika sesuatu yang tabu, tiba-tiba nih ada orang lain nih, ya kan, yang kemudian mengetahui ya alat reproduksi kita, sehingga rasanya kayak jadi malu sekali begitu. Yang secara umum ya, kecemasan itu tentang masalah hubungan intim ya, itu juga secara psikologis ya, kecemasan yang berlarut-larut ya, itu mempengaruhi terkait dengan persoalan vaginismus ini ya. Cemas nanti gimana ya ketika nanti ketemu dengan suami, ketika hubungan intim dan sebagainya itu. Nah, kalau secara fisik itu bisa jadi vaginismus itu disebabkan karena ISK ya, atau infeksi saluran kemih atau infeksi jamur yang berulang. Karena itu ya, kalau sudah ditemukan karena ISK atau infeksi saluran kemih ya, nanti kemudian diobati tentang infeksinya itu ya, kalau solusi daripada cara mengatasinya. Nah, karena tadi sudah kita jelaskan bahwa vaginismus itu bukan hanya masalah fisik ya, atau hanya masalah pikiran saja, tapi ini gabungan multidimensi antara psikologis dan juga fisik. Karena itu apa yang bisa dilakukan? Solusinya untuk itu, maka pertama ya, secara psikologis dulu ya. Secara psikologis penting untuk melakukan terapi kognitif, yaitu tentang cara berpikir kita agar bahwa ya saya akan sembuh, saya bisa mengatasi ini. Dalam banyak kasus vaginismus itu banyak yang mereka juga bisa disembuhkan atau bisa kemudian dia tidak mengalami ketakutan ya, sehingga tidak mengencang lagi tapi bisa menerima benda-benda yang ada di sekitar vagina itu gitu. Dan juga konseling seksual ya, konseling seksual, karena itu juga ini juga ya, bahwa vaginismus itu bukan hanya menjadi tanggung jawab perempuan, tapi ini adalah tanggung jawab bersama suami dan bagaimana mencari solusi bersama-sama.
keterbukaan dengan pasangan, ngobrol bicara seksualitas dengan pasangan secara nyaman, ya. Saya pikir itu juga salah satu cara ya untuk mengatasinya. Keterbukaan untuk menyelesaikan masalah ini bersama-sama, bukan hanya dipasrahkan kepada atau dikasih tanggung jawab pada perempuan. Selain itu juga penting dipastikan bahwa persoalan ini tidak kemudian akan menyebabkan perselingkuhan atau beralih kepada perempuan lain. Ini juga penting ya, karena nanti yang terjadi malah tidak akan sembuh tuh. Ya, karena nggak bisa langsung total kesembuhannya itu langsung cepat, nggak bisa begitu ya. Karena butuh tadi ya konseling psikologis, ataupun juga misalnya secara fisik yang saya baca ya, itu ada yang disebut dengan dilatasi vaginal atau dilatasi vagina, yaitu menggunakan alat bantu seperti dilator ya, yang dia ada berbagai macam ukuran begitu, yang ini bisa digunakan untuk melatih bagaimana vagina itu bisa menerima barang sesuatu yang mendekati vagina itu. Ataupun juga misalnya terapi panggul ya, atau juga sering juga yang disebut dengan senam ya, senam yang digunakan untuk bagaimana merelaksasi otot-otot secara fisik di sekitar vagina dan panggul itu gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian ya, kalau kita lihat nih upaya-upaya pencegahannya, maka pendidikan seksualitas yang sehat itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan jangan ditakut-takutin ya, malam pertama menyakitkan gitu ya, jangan ditakut-takutin, tetapi penting untuk menjadi pemahaman bersama terkait dengan persoalan itu. Lalu juga komunikasi yang terbuka dengan pasangan, dan juga pemeriksaan rutin, siapa tahu tadi karena ada masalah infeksi salur kemih gitu ya. Lalu juga relaksasi tubuh ya, relaksasi tubuh itu juga sesuatu yang sangat penting. Nah teman-teman sekalian, karena itu kalau kita lihat ya, mitos versus faktanya ya, sebuah mitos jika vaginismus itu dianggap sebagai cuma masalah pikiran atau psikis saja, karena ini multidimensi. Faktanya ya, vaginismus adalah reaksi fisik yang nyata di mana otot vagina mengencang secara otomatis. Mitos kalau vaginismus itu nggak bisa disembuhkan, itu mitos, karena faktanya sangat bisa sembuh dengan terapi yang tadi sudah disebutkan, dan juga relaksasi pikiran, relaksasi otot panggul ya yang bisa dilakukan. Jadi kalau kita lihat nih analogi sederhananya ya, kadang-kadang ya ini kan kadang-kadang ini ya orang itu kadang nggak bisa lepas gitu loh, terkepal banget gitu, tapi ini kan bisa dilatih untuk kemudian dilepas satu persatu gitu ya, yang ini kemudian bisa akhirnya bisa lepas ya genggaman yang ada ini kan. Jadi bayangkan otot vagina yang seperti penjaga pintu yang proaktif saat merasa ada ancaman, dia langsung mengunci pintu rapat-rapat tanpa kita suruh. Ini bukan salahmu teman-teman perempuan yang mengalami ya, ini bukan salahmu, tapi ini adalah cara tubuhmu mencoba melindungimu gitu. Nah karena itu penting bagi kita ya memahami juga bagaimana kamu itu mengalami vaginismus atau tidak ya, karena ada seperti itu ya, kalau ada mau penetrasi itu kayak ada semacam sesuatu yang terbakar, kayak berat banget begitu, lalu juga sulit atau gagal untuk misalnya ketika pap smear tadi ya, periksa pap smear tadi karena tiba-tiba sulit gitu ya, karena ada begitu, itu berarti bisa jadi ya itu adalah salah satu tanda-tanda bahwa kita mengalami vaginismus. Itu penting bagi kita untuk membangun empati ya kepada penderita vaginismus, dan sekali lagi ini bukan salah dia, bukan salah perempuan yang mengalami itu, tetapi ini adalah sesuatu masalah yang bisa diselesaikan bersama-sama. Support suami, support pasangan, dan janji tetap setia selama proses pengobatan atau penyembuhan itu menjadi sesuatu yang sangat penting sekali, sehingga si perempuan tidak merasa insecure ya, atau tidak merasa semakin cemas dengan perkawinannya. Saya pikir itu Mbak Retno, terima kasih.